Selamat datang di GTech ID bersama Angga pastinya, dan selamat datang untuk kalian yang baru menemukan channel GTech ID ya. Dan ini adalah video singkat untuk unboxing dan juga sedikit review casing Cube Gaming Byron ya. Untuk casing Cube Gaming Byron ini adalah casing yang cukup baru dari Cube Gaming ya. Dan saya mendapatkan paket ini, untuk informasi ya, saya membeli paket ini dengan menggunakan jasa ekspedisi kargo ya, dan tanpa packing kayu sekalipun ya, dan masih cukup aman sampai di tempat saya. Untuk beratnya sendiri di sini Cube Gaming Byron bertuliskan sekitar 5 kg ya. Dan lanjut, untuk dusnya sendiri ya cukup standar menggunakan dus atau karton yang berwarna coklat seperti ini. Dan sebagai informasi juga, untuk casing Cube Gaming Byron ini sudah support hingga motherboard ATX. Jadi untuk kalian yang menggunakan motherboard ukuran yang ATX standar ya, itu sudah bisa, atau kalian yang menggunakan MATX ya tentunya sudah bisa juga ya. Dan untuk yang lainnya di sini seperti desain dari Cube Gaming Byron di sini menurut saya cukup bagus ya, cukup baik, cukup unik, cukup cakep ya. Dan juga pastinya memiliki airflow yang sangat baik. Kenapa sangat baik? Karena depannya menggunakan sebuah mesh atau tidak terhalang ya. Jadi untuk airflow atau udara masuk itu akan bisa dengan leluasa. Ini adalah keuntungan dari menggunakan casing Cube Gaming Byron. Namun pasti ada kelemahannya. Kelemahannya pastinya komponen PC kalian akan sedikit cepat kotor. Namun itu juga bisa menjadi kelebihan. Jadi kalian rajin-rajin membersihkan komponen PC kalian ya. Oke, lanjut. Dan selain itu, untuk bagian sampingnya di sini sudah menggunakan tempered glass ya. Untuk tempered glassnya sebetulnya cukup standar, tidak terlalu tipis, tidak terlalu tebal ya. Namun pengalaman saya, tempered glass itu rawan ya, rawan pecah. Ya, jadi kalian harus sangat berhati-hati untuk menggunakan casing dengan tempered glass seperti ini. Dan untuk bagian dalam di sini, untuk bagian dalamnya sendiri tentunya bagian depan bisa support sampai 3 fan ya, dipasang 3 fan. Dan untuk bagian belakang pastinya sudah bisa dipasang fan juga untuk outlet ya, keluar angin. Dan untuk bagian atas bisa dipasangi 2 buah fan ya, dan atau sebetulnya mungkin bisa juga dipasangkan water cooling dengan ukuran 240 mm. Tapi saya belum coba sih karena nggak punya ya water coolingnya, tapi sepertinya sih saya rasa bisa. Dan untuk di casing ini saya rasa untuk bagian untuk kabel pin ke motherboardnya jadi cukup rapi ya melalui lubang atas ini, jadi ya jadi bagus ya, rapi. Dan untuk manajemen kabel di bagian belakang, mungkin di sini sudah ada untuk manajemen kabel, tapi kalau kalian lihat di sini sangat tipis ya untuk celah dari plat belakang. Jadi kalian harus mengakali jika kalian menjepit sebuah kabel, itu mungkin akan agak susah ya. Jadi harus kalian pintar-pintar mengakali. Dan ini sudah support hingga ada 7 expansion slot ya untuk PCIe, untuk VGA atau yang lainnya sudah 7 slot. Lalu untuk harddisk, pemasangan harddisk di sini, harddisk sebetulnya bisa dipasang 2 harddisk ataupun 1 harddisk 1 SSD sudah bisa, dengan cara kalian membuka bagian dari bagian bawah ya. Docknya kalian buka dulu, kalian pasang, atau kalau kalian menggunakan 1 harddisk kalian bisa langsung pasang saja ke dalam dan dibaut dari samping, itu bisa juga ya. Jadi berbagai macam cara bisa. Lalu untuk bagian bawah di sini, bagian bawahnya belum terdapat dust filter ya untuk PSU, jadi mungkin PSU nya akan cepat kotor, tapi pengalaman saya menggunakan dust filter pun kotoran tetap saja masuk ya, cuman hanya meminimalisir saja. Dan untuk yang lainnya saya rasa cukup bagus ya, airflow cukup bagus, harga juga cukup bagus. Oh ya, untuk harga saya mendapatkan di toko online sekitar Rp290.000 saja. Harga ini mungkin bisa berbeda-beda di tempat kalian membeli, namun umumnya sekitar Rp290.000 saat video ini dibuat. Dan untuk bagian atas
bagian atas di sini tentunya sudah ada tombol powernya, ada tombol reset, ada tombol LED ya. Di sini tombol LED bisa kalian pasangkan jika misal kalian menggunakan controller ataupun ya controller RGB ya. Jadi bisa kalian tekan di tombol LED ini, biasanya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kalian pakai fan RGB yang ada kontrolernya, kalian bisa masukkan soket dari sini ke controllernya. Lalu ada juga dua USB 2.0 dan juga satu USB 3.0 ya. Jadi sudah support ya. Untuk yang lainnya cukup standar, untuk harganya juga cukup baik. Mungkin ini bisa menjadi rekomendasi atau pilihan untuk kalian. Mungkin itu saja video singkat dan unboxing di video kali ini. Silahkan kalian komentar di bawah ya jika ada komentar atau pertanyaan yang lain ya. Dan itu saja, salam GTech ID, see you next video.